warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan di Indonesia. Ketentuannya apa saja, kemudian latar belakangnya apa saja, akan saya bahas di bab atau subtema tentang sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan oleh Gubernur Van den Bosch selama berkuasa di wilayah Nusantara. Jadi setelah ditandatanganinya Konvensi London pada tahun 1814, kemudian hak Belanda atas koloni-koloninya dikembalikan. Jadi hak Belanda atas daerah-daerah jajahannya itu dikembalikan kepada Belanda. Termasuk wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara itu juga dikembalikan ke Belanda. Kemudian situasi pada saat pengembalian daerah-daerah koloni itu tidak sepenuhnya berjalan lancar. Karena apa? Karena pada saat itu pemerintah Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Jadi krisis keuangan itu disebabkan karena apa? Karena pada saat itu Belanda kehabisan kas negara untuk membiayai perang dengan Belgia. Kemudian untuk membiayai perang-perang yang terjadi di wilayah Nusantara. Kemudian latar belakang apa sih yang melatar belakangi dilaksanakannya sistem tanam paksa di wilayah Indonesia? Jadi sebelum Van den Bosch berkuasa di wilayah Indonesia dengan sistem tanam paksa yang terkenal dengan kultur stelsel itu diterapkan di Indonesia, Indonesia pernah dikuasai oleh Gubernur Jenderal Raffles. Jadi Raffles itu menerapkan sistem ekonomi sewa tanah. Jadi sewa tanah itu dianggap tidak berhasil mengisi kas negara yang kosong. Akhirnya kemudian kedudukan Raffles itu digantikan oleh Van der Capellen. Van der Capellen dan De Gericnes. Tapi dua gubernur jenderal itu tidak berhasil meneruskan kebijakan gubernur jenderal sebelumnya. Sehingga untuk mempercepat mengisi kas Belanda yang kosong, akhirnya kemudian pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan Van den Bosch untuk menerapkan sistem ekonomi tanam paksa atau yang dikenal dengan kultur stelsel. Jadi latar belakangnya yang pertama adalah sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga harus menanggung hutang. Kemudian, yang kedua adalah tahun 1830, untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, diangkatlah Van den Bosch untuk menjadi Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda. Jadi sebelumnya itu Indonesia dikuasai oleh Raffles dengan sistem sewa tanah. Kemudian digantikan oleh Van der Capellen, kemudian digantikan oleh De Gericnes. Kemudian pemberlakuan sistem sewa tanah itu dianggap tidak berhasil. Kemudian dikirimlah Van der Capellen untuk memerintah di wilayah Indonesia mulai tahun 1816 sampai 1826 yang menjadi Gubernur Jenderal di wilayah Indonesia. Akan tetapi pada saat itu kas bangsa Belanda juga tidak penuh atau tidak berhasil, programnya tidak berhasil mengisi kas negara. Kemudian Van der Capellen diberi tugas untuk mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara. Setelah Van der Capellen dianggap tidak berhasil, kemudian dikirimlah De Gericnes yang berkuasa mulai tahun 1826 sampai 1830. Kemudian karena dianggap juga tidak berhasil membuat kas Belanda menjadi penuh, akhirnya kemudian tahun 1830 digantikan oleh Van den Bosch. Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Jadi tanaman yang ditanam oleh petani itu diganti menjadi tanaman yang laku di pasaran internasional. Tujuannya apa? Tujuannya pemerintahan Van den Bosch adalah untuk mengisi kembali kas keuangan Belanda yang kosong melalui pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Pada saat pelaksanaan sistem tanam paksa,
pada saat itu tanaman yang wajib ditanam adalah tanaman kopi. Karena pada saat itu tanaman kopi itu mendapat perhatian yang sangat serius karena harganya yang sangat tinggi di pasar dunia. Jadi dapat dikatakan sebelum dilaksanakannya sistem kultur sel-sel di wilayah Indonesia itu di Jawa sudah dilakukan yang namanya Periangal stem cell, yaitu dilakukan di wilayah Periangan. Sistem tanam paksa itu diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 dan diberlakukan sampai tahun 1835. Jadi sebenarnya sistem tanam paksa itu adalah kelanjutan dari Periangan stem cell atau kewajiban menanam tanaman kopi yang berada di wilayah Periangan. Jadi memang untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, kemudian yang bertugas di wilayah Indonesia adalah Van den Bosch. Tugasnya sangat berat, yaitu untuk mengisi kas Belanda yang kosong, kemudian membayar hutang-hutang Belanda yang digunakan untuk membiayai perang. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya di wilayah Indonesia, Van den Bosch kemudian memusatkan kebijakannya untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Jadi tanaman-tanaman wilayah Indonesia, lahan-lahannya itu digunakan untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Kemudian tenaga-tenaganya yang digunakan adalah tenaga rakyat Indonesia atau rakyat jajahan. Jadi untuk melakukan penanaman tanaman, terus kemudian hasil-hasilnya digunakan untuk kepentingan mengisi kas Belanda yang kosong, itu semuanya dilakukan dengan mengeruk baik tenaga atau kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian setelah tiba di wilayah Indonesia, Van den Bosch segera merealisasikan sistemnya atau sistem ekonominya dengan membentuk atau dengan merumuskan ketentuan pelaksanaan sistem tanam paksa. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan ketentuan-ketentuan dan penyelewengan sistem tanam paksa. Jadi pelaksanaan tanam paksa itu banyak menyimpang dari ketentuan pokoknya. Penyelewengan tanam paksa dalam pelaksanaannya itu diantaranya sebagai berikut. Ketentuan yang pertama dalam sistem tanam paksa adalah setiap desa menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor. Jadi tanaman yang dimaksud di sini sebagai komoditas ekspor adalah ada tebu, ada kopi, ada lada, ada tarum, terus kemudian juga ada teh dan kopi. Jadi yang dimaksud di sini setiap desa menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman. Jadi misalnya di suatu desa itu ada lahan yang produktif sejumlah 100 hektar. 1/5 dari 100 hektar itu adalah 20 hektar. 20 hektar itu harus direlakan untuk diberlakukan sistem tanam paksa. Jadi digunakan untuk menanam tanaman yang laku di dunia internasional. Terus kemudian yang kedua adalah tanah yang ditanami komoditas ekspor bebas dari pajak. Jadi tanah yang digunakan yang 1/5 tadi ketika digunakan dalam sistem tanam paksa itu dibebaskan dari pajak. Itu dalam ketentuannya. Terus kemudian kegagalan panen akibat faktor alam akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya gagal panen akibat faktor alam, misalnya ada bencana alam, terus kemudian ada hama, itu akan ditanggung oleh pemerintah. Itu dalam ketentuannya. Terus kemudian yang keempat adalah kelebihan hasil panen akan dikembalikan kepada penduduk. Jadi kalau lebih hasil panennya dari yang ditentukan oleh pihak Belanda itu akan dikembalikan. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan tanam paksa diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang terakhir adalah penduduk yang bukan petani wajib kerja di perkebunan dan pabrik milik pemerintah. Jadi kalau dilihat sekilas, ketentuan dari sistem tanam paksa itu tidak memberatkan rakyat atau tidak memberatkan bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, coba bisa dilihat yang ada di sebelah kanan, dalam pelaksanaannya itu banyak melenceng dari ketentuannya. Misalnya yang pertama,
pelanggarannya adalah atau penyelewengannya adalah tanah yang ditanami itu lebih dari 1/5, bahkan seluruhnya. Jadi pelanggaran ini atau penyelewengan ini itu mengakibatkan rakyat banyak yang menderita kelaparan. Karena apa? Karena semua tanah yang dimiliki itu digunakan untuk menanami tanaman ekspor, sehingga untuk menanam padi itu rakyat tidak ada lahan untuk menanam padi, sehingga terjadi banyak kelaparan. Terus kemudian yang kedua, tanah yang digunakan untuk tanaman ekspor masih dikenakan pajak. Jadi yang awalnya dalam ketentuan itu dibebaskan dari pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu tetap dikenakan pajak. Terus kemudian yang ketiga adalah apabila terjadi kegagalan panen akibat faktor alam itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan selanjutnya adalah tidak ada pengembalian kelebihan hasil panen. Jadi jika hasil panen yang ditentukan oleh Belanda yang harus disetorkan berapa, tapi pada saat itu petani mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, itu tidak akan dikembalikan kepada mereka, tapi tetap menjadi hak milik Belanda. Terus kemudian yang terakhir adalah pengawasan tanam paksa oleh pribumi yang mendapat upah dengan sistem kultur prosenten. Jadi pengawasannya itu tetap dilakukan oleh bupati-bupati, yang dimana kalau misalnya hasil panennya itu banyak, otomatis keuntungan yang diperoleh oleh bupati tersebut itu juga banyak. Jadi kultur prosenten itu tergantung dari banyaknya setoran atau persentase setoran yang diberikan atau hasil panen yang diberikan kepada pemerintah Belanda. Jadi semakin banyak setorannya, otomatis keuntungan yang diperoleh oleh bupati atau pengawas yang pada saat itu dilakukan oleh bupati itu juga besar. Jadi tergantung setoran yang diberikan kepada Belanda. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah melihat aturan-aturan dari sistem tanam paksa itu tidak terlalu memberatkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu sangat menekan dan memberatkan rakyat, terutamanya rakyat Indonesia. Adanya kultur prosenten yang menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran ternyata sangat memberatkan rakyat. Untuk mempertinggi upah, maka penguasa pribumi harus memperbesar setoran. Jadi setoran itu diperoleh dari mana? Setoran itu diperoleh dari hasil panen dari penduduk pribumi. Jadi pada saat pelaksanaan sistem kultur sel itu, rakyat pribumi itu bisa bekerja 4-5 kali daripada masanya VOC. Jadi memang pelaksanaan sistem tanam paksa itu sangat memberatkan bagi rakyat pribumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pelaksanaan sistem tanam paksa bagi negeri Belanda. Yang pertama adalah meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan. Jadi dari wilayah Indonesia yang ditanami banyak tanaman yang laku di pasar internasional, kemudian hasilnya dijual oleh pemerintah kolonial Belanda itu di negeri Belanda. Dari penjualan itu kemudian Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dari keuntungan itu kemudian berhasil membuat kas Belanda yang semula kosong itu menjadi terpenuhi. Bahkan pada saat itu bisa memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan atau belanja-belanja negara yang diperlukan oleh negeri Belanda. Jadi penerimaan pendapatan pada saat itu melebihi anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Semuanya itu dipenuhi dari hasil penjualan tanaman ekspor yang dihasilkan dari wilayah Indonesia. Makanya kemudian ada sebuah istilah kalau Indonesia itu juga pernah membangun atau berhasil membangun negeri Belanda hingga menjadi negara yang maju. Terus kemudian dampak selanjutnya adalah kesulitan keuangan Belanda dapat teratasi dan mampu melunasi hutang-hutangnya. Kemudian kota Amsterdam yang saat ini menjadi ibu kota Belanda itu menjadi pusat perdagangan tanaman tropis di dunia. Jadi tidak hanya menjadi pusat perdagangan tanaman tropis di Belanda, tapi juga menjadi pusat perdagangan tanaman tropis dunia. Jadi tanaman tropis itu adalah tanaman-tanaman yang dihasilkan dari wilayah Indonesia.
Jadi ketika menerapkan sistem tanam paksa di wilayah Indonesia pada saat itu Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tanam paksa pertama kali yang diperoleh oleh Belanda pada tahun 1834 itu sebesar 3 juta gulden. Kemudian pada tahun berikutnya itu mencapai 12 sampai 18 juta gulden. Jadi bisa dibayangkan kalau gulden dirupiahkan itu setara dengan berapa? Coba anak-anak cari. Jadi keuntungan Belanda pertama kali yang sudah saya sebutkan tadi adalah 3 juta gulden. Jadi tahun 1834 itu keuntungan pertamanya ketika diterapkan sistem tanam paksa di wilayah Indonesia, itu Belanda mendapatkan keuntungan sejumlah 3 juta gulden. 3 juta gulden ketika dikonversikan ke rupiah itu menjadi 24 miliar. Jadi sekitar 24 miliar. Jadi bisa dibayangkan keuntungan berikutnya sekitar 18 gulden itu coba dikonversikan ke rupiah. Selain berdampak positif bagi negeri Belanda, pelaksanaan sistem tanam paksa di wilayah Indonesia itu banyak berdampak negatif bagi Indonesia. Pertama adalah kemiskinan dan penderitaan fisik mental yang berkepanjangan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Jadi penderitaan fisik akibat dari pelaksanaan sistem tanam paksa itu sangat mengerikan. Selain terjadi kelaparan, itu mereka juga banyak yang meninggal. Karena apa? Karena selain dipekerjakan di lahan-lahan untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, mereka juga diperintahkan untuk membangun sarana-sarana vital seperti jalan, jembatan, kemudian rel kereta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperlancar distribusi barang yang berasal dari daerah pedalaman untuk dikirimkan ke daerah perkotaan atau yang menjadi pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ketika pelaksanaan kerja paksa itu atau tanam paksa itu, banyak rakyat Indonesia yang menderita secara fisik dan mental. Kemudian banyak dari mereka juga mengalami kelaparan. Terus kemudian dampak negatif yang kedua adalah petani khususnya padi itu mengalami gagal panen. Karena apa? Karena tanaman padi yang pada saat itu ditinggal untuk bekerja di lahan-lahan yang produktif atau lahan-lahan yang ditanami tanaman ekspor, sehingga tanaman padi itu banyak mengalami gagal panen. Dari gagal panen ini kemudian banyak rakyat yang menjadi kelaparan. Terus kemudian yang ketiga adalah jumlah penduduk Indonesia menurun karena dari pelaksanaan sistem tanam paksa itu banyak yang meninggal dunia, sehingga pada saat itu jumlah penduduk menurun drastis. Kemudian dampak yang terakhir adalah pemaksaan bekerja sewenang-wenang kepada penduduk pribumi. Jadi memang penduduk pribumi pada saat pelaksanaan sistem tanam paksa itu mereka harus bekerja 4-5 kali lipat daripada ketika masanya VOC. Jadi memang ini adalah kerja keras pertama kali yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ketika diberlakukannya sistem tanam paksa. Mereka diwajibkan bekerja lebih dari 8 jam, bisa sampai 24 jam. Terus kemudian selain berdampak negatif, sistem tanam paksa ini juga membawa dampak positif bagi rakyat pribumi. Yang pertama adalah penduduk Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman produksi yang laku di pasaran dunia. Jadi memang awalnya seperti kopi itu adalah bukan tanaman asli Indonesia, tapi kopi itu berasal dari wilayah Brazil. Akan tetapi ketika diperkenalkan di wilayah Indonesia, akhirnya penduduk pribumi itu mengenal tanaman baru. Terus kemudian yang kedua adalah bangsa Indonesia mengenal sistem irigasi yang baik. Terus kemudian yang keempat adalah mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Jadi yang awalnya hanya menanam padi, kemudian menanam berbagai macam tanaman ekspor dengan teknik yang bermacam-macam. Kemudian dari pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel yang diberlakukan di wilayah Indonesia, karena menimbulkan banyak
penderitaan bagi rakyat Indonesia termasuk kelaparan dan banyak yang meninggal dunia. Akhirnya kemudian ada beberapa tokoh Belanda yang kemudian menentang diberlakukannya sistem tanah paksa di wilayah Indonesia. Ada Baron van Heuvel, terus kemudian ada Edward de Weesdecker, terus kemudian ada juga pengusaha-pengusaha Belanda yang menolak diberlakukannya sistem tanah paksa karena menimbulkan banyak penderitaan bagi negara jajahan. Saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi pelaksanaan sistem tanah paksa di Indonesia itu mendapat simpati dari beberapa tokoh yang berasal dari Belanda. Yang pertama adalah Edward de Weesdecker. Bisa dibaca dan dipahami anak-anak. Edward de Weesdecker itu mengarang sebuah buku yang berjudul dengan Max Havelaar. Max Havelaar itu artinya lelang kopi perdagangan Belanda. Buku ini diterbitkan pada tahun 1860. Buku ini menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanah paksa. De Weesdecker kemudian mendapat dukungan dari kaum liberal yang menghendaki kebebasan, sehingga banyak orang Belanda yang mendukung penghapusan sistem tanah paksa ini. Jadi sebenarnya Edward de Weesdecker ini adalah pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Dia ditugaskan ke wilayah Indonesia untuk menjadi asisten residen. Dan ketika menjadi asisten residen Lebak itu, dia menyaksikan secara langsung bahwa rakyat Indonesia atau negara jajahannya itu diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya dari fakta lapangan yang diperoleh Edward de Weesdecker itu, kemudian dia mengkritik pemerintah kolonial Belanda dengan menerbitkan buku yang berjudul Max Havelaar. Jadi ketika menerbitkan buku dengan nama Max Havelaar itu, Edward de Weesdecker menyamar namanya menjadi Multatuli. Jadi ini adalah orang pertama yang simpati terhadap bangsa Indonesia dan menolak diberlakukannya sistem tanah paksa di wilayah Indonesia. Kemudian simpati yang kedua atau tokoh penentang diberlakukannya sistem tanah paksa yang kedua adalah Baron van Heuvel. Jadi Baron van Heuvel selama tinggal di wilayah Indonesia menyaksikan banyak penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanah paksa. Kemudian bersama dengan Fransen van de Putte kemudian berjuang melalui parlemen Belanda untuk penghapusan sistem tanah paksa. Jadi Baron van Heuvel itu sebenarnya adalah seorang menteri dari negara Belanda. Kemudian selain menjadi menteri, dia juga menjadi pendeta yang memang berasal dari Belanda. Terus kemudian pada tahun 1848 itu dia ditugaskan ke wilayah Batavia. Jadi selama berada di wilayah Jakarta itu, dia menyaksikan secara langsung penderitaan-penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Kemudian dari situ dia melakukan protes di parlemen Belanda. Kemudian tokoh dari Belanda yang menentang diberlakukannya sistem tanah paksa yang ketiga adalah Fransen van de Putte. Jadi selain memperjuangkan secara parlemen, Fransen van de Putte juga mengkritik pelaksanaan kulturstelsel melalui tulisan yang berjudul Suikercontracten sebagai protes atas pelaksanaan sistem kulturstelsel. Jadi Suikercontracten itu sama dengan undang-undang agraria. Terus kemudian siapa sih Fransen van de Putte? Jadi Fransen van de Putte ini adalah seseorang yang memulai karirnya di bidang angkatan laut. Kemudian setelah itu dia mendapat tugas untuk menjadi administrator perkebunan yang ditugaskan di wilayah Indonesia. Tepatnya pada saat itu dia ditugaskan di wilayah Situbondo atau yang sekarang menjadi wilayah Indonesia, Jawa Timur. Terus kemudian ketika kembali ke negeri Belanda pada tahun 1863, ia diangkat menjadi menteri jajahan. Jadi selama masa jabatan pertamanya ini, ia mulai menghapuskan sistem tanam paksa yang dibenci oleh kaum liberal. Jadi karena kaum liberal itu adalah kaum yang menginginkan kebebasan. Jadi bisa dilihat ini adalah foto atau gambar dari Fransen van de Putte. Dari pelaksanaan sistem tanam paksa atau kulturstelsel di wilayah Indonesia yang
menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Akhirnya kemudian beberapa tokoh Belanda itu menginginkan untuk menentang pelaksanaan sistem tanam paksa agar dihapuskan dari wilayah Indonesia. Dari penghapusan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah penghapusan sistem tanam paksa dimulai dengan penghapusan kewajiban penanaman tanaman kopi, nila, teh, kayu manis, tembakau, dan tebu. Jadi penghapusan secara bertahap. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang memang pada saat pelaksanaan sistem tanam paksa itu banyak ditanam dan kemudian hasilnya diekspor ke wilayah Belanda. Terus kemudian hasil dari perdebatan di parlemen Belanda, jadi tokoh-tokoh Belanda seperti Baron van Heuvel yang memperjuangkan di parlemen Belanda itu kemudian mendukung dihapuskannya sistem kultur sel-sel secara bertahap. Mulai dari tanaman yang tidak laku sampai dengan tanaman yang laku keras di pasar Eropa. Terus kemudian penghapusan sistem tanam paksa itu dilakukan secara berangsur. Di antaranya yang pertama adalah pada tahun 1860 penghapusan sistem tanam paksa lada. Jadi bisa dilihat anak-anak, ini adalah gambar lada yang bawah ini. Terus kemudian tahun 1865 itu menghapus teh dan nila. Ini teh. Terus kemudian ini nila. Terus kemudian tahun 1870 itu hampir semua jenis tanaman paksa itu dihapuskan dari wilayah Indonesia. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang pada saat itu laku di pasar internasional. Ada lada, terus kemudian teh, kayu manis, kopi. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan dari sistem tanam paksa. Untuk materi berikutnya adalah sistem politik pintu terbuka. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke nomor handphone saya atau melalui email, bisa juga melalui Facebook, Instagram, atau channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.